Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membawakan kisah inspiratif tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Saudaraku, ada sebuah nama yang mungkin tidak terlalu familiar di telinga kita, namun kisahnya bisa mengguncang jiwa dan membuat air mata kita mengalir. Ia bukan seorang jenderal besar, ia bukan seorang ahli fikih yang kitab-kitabnya tersebar, tapi ia adalah seorang lelaki yang ketika dihadapkan pada pilihan antara kebebasan dan iman, ia tetap memilih iman, meski harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Inilah kisah Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, sahabat Rasulullah SAW yang namanya diabadikan dalam lembaran sejarah Islam yang paling memukau. Tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus para sahabat terpilih untuk membawa surat-surat dakwah kepada para raja dan penguasa dunia. Salah satu utusan itu adalah Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Ia dipercaya membawa surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia, penguasa terbesar di muka bumi saat itu. Sebuah kerajaan yang angkuh dan pasukannya mengguncang setengah dunia. Bayangkan saudara, seorang lelaki dari gurun pasir berjalan menuju istana termegah di zamannya, membawa sebuah surat yang berisi kalimat paling berani dalam sejarah. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra adimi Farisi. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Agung Persia. Kisra membaca surat itu, lalu dengan keangkuhan yang tiada tara ia merobek surat Rasulullah SAW berkeping-keping. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, Mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Subhanallah, tak lama kemudian Kisra benar-benar dibunuh oleh putranya sendiri. Dari kerajaan Persia mulai runtuh berkeping-keping, persis seperti doa Nabi SAW. Namun kisah Abdullah bin Huzaifah belum selesai di situ. Kisah yang sesungguhnya baru akan dimulai. Bertahun-tahun berlalu, Islam terus berkembang. Perang demi perang dijalani, dan dalam salah satu pertempuran terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu tertangkap oleh pasukan Romawi. Ia dibawa dan dibelenggu ke hadapan Raja Romawi, Herakl atau Heraklius, atau dalam riwayat ini disebutkan salah satu Raja Romawi di era itu. Sinilah ujian terbesar hidupnya dimulai. Raja itu menatap Abdullah yang berdiri tegak meski tubuhnya lemah karena perjalanan panjang. Dengan suara yang mengerikan ia berkata, Masuklah engkau ke agama Nasrani. Aku akan memuliakan engkau, memberimu kedudukan, harta, dan kehormatan di negeri. Abdullah menatap sang raja dengan tenang, dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang hatinya telah penuh dengan cahaya iman. Ia berkata, tidak akan pernah. Seandainya engkau memberiku kerajaan dan seluruh isi dunia, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sekedip mataku. Maka Raja Herakl memerintahkan para gojo agar Abdullah disalib, ditinggikan di kayu salib di bawah terik matahari. Para pemanah disiapkan, anak panah diarahkan ke seluruh sisi tubuhnya, dekat-dekat agar ia merasa betapa dekat kematian itu. Lalu sang raja datang lagi, membujuk, menawarkan dan merayu kembali Abdullah bin Huzaifah. Masuklah engkau ke Nasrani, dan semua ini akan berakhir. Abdullah hanya diam, lalu ia menangis. Sang raja mengira itu tangisan ketakutan. Mungkin dia akan menyerah sekarang, maka ia pun memanggil Abdullah turun dan bertanya, mengapa engkau menangis? Maka Abdullah pun menjawab, mengguncang ruangan itu. Aku menangis bukan karena takut. Aku menangis karena aku hanya memiliki satu nyawa. Aku berharap seandainya aku memiliki nyawa sebanyak rambut di kepalaku, semuanya akan aku korbankan di jalan Allah, satu persatu. Subhanallah. Saudaraku, renungkanlah. Ini bukan kalimat seorang pahlawan dari film. Ini kalimat nyata dari manusia nyata dalam situasi antara hidup dan mati yang nyata. Raja belum menyerah. Dia tahu cara untuk menghancurkan seorang bukan hanya menyiksanya, tapi dia membuat orang yang cintai menderita di depan matanya. Seorang tahanan lain, seorang muslim, dibawa ke hadapan Abdullah di depan matanya dengan penuh kekejaman untuk dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang mendidih. Abdullah menyaksikan saudaranya meninggal dalam siksaan yang luar biasa. Raja kembali masuk Abdullah. Sekarang, engkau akan masuk Nasrani. Abdullah membalikan wajahnya, air matanya mengalir. Tapi bukan air mata kelemahan. Itu air mata duka atas saudaranya, duka yang tidak mengubah imannya sedikit pun. Tidak, katanya. Satu kata, tapi untuk kata itulah yang menjadi momen keimanan Abdullah bin Huzaifah untuk selamanya. Akhirnya, sang raja memerintahkan agar Abdullah dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, tanpa makanan, tanpa air.
beberapa hari dalam kegelapan mutlak. Kemudian seorang wanita diutus sang raja masuk ke penjara itu. Wanita yang cantik diperintahkan untuk menggoda Abdullah agar imannya goyah lewat jalan syahwat. Abdullah ini berpaling sampai akhirnya setelah semua cara gagal, sang raja memanggil Abdullah ke hadapannya. Untuk pertama kali dalam kisah ini, sang raja melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dia berdiri, berjalan dekat kepada Abdullah dan ia Raja Romawi yang mencium kepala Abdullah bin Zabah as-Sahmi. Kemudian dia berkata, aku membebaskanmu. Aku tak pernah memiliki tugas yang seperti yang kau miliki. Pulanglah. Tidak hanya itu, Raja bahkan membebaskan semua tawanan muslim yang ada bersamanya. Hanya karena takjub dengan keimanan Abdullah bin Zabah. Ketika Abdullah pada kembali ke Madinah menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar dengan tegas dan kuat memeluk Abdullah, menciumnya, lalu menangis. Dan Umar berkata dengan suara yang bergetar, "Hakun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudafa wa ana abda'u bidzalik." Setiap muslim berhak mencium kepada Abdullah siapa dan aku yang pertama melakukannya. Umar bin Khattab sang Amirul Mukminin, orang paling berharga di dunia satu, mencium kepala seorang tawanan yang baru pulang.